Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Dodi Risnata, akan menjelaskan terkait tugas permodelan kebijakan teknologi sistem dinamis terkait Fishbank model. Outline untuk pembahasan kali ini, yang pertama terkait Fishbank basic model, di mana kita akan membangun model Fishbank dengan basic parameter yang sudah ditentukan. Kemudian akan dilakukan analisa atas basic model tersebut, dan selanjutnya akan outline kedua, yaitu untuk membuat alternatif atau beberapa alternatif terkait intervensi yang kebijakan yang bisa dilakukan. Yang ketiga, membuat analisa hasil kebijakan atau intervensi kebijakan yang sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada yang pertama, untuk membangun Fishbank model, kita membuat permodelan itu di PowerSim dengan software PowerSim dengan basic parameter yang sudah ada. Yang pertama itu terkait initial fish 1000 fish, kemudian initial ship ada 10 ship, area 100 square miles, head fraction adalah 6 per years, carrying capacity adalah 1200 fish, fish price adalah 20 USD per fish, ship costnya adalah 300 USD per ship, fraction invested-nya adalah 0.2. Dan ini adalah basic model yang sudah kita buat di PowerSim. Kemudian hasilnya adalah setelah dilakukan permodelan di PowerSim, grafik fish itu dari awal 1000 fish ini akan terus mengalami penurunan sampai dengan 2035, di mana tersisa hanya 4 fish karena memang seiring bertambahnya jumlah total catch dan jumlah kapal, dan ini tidak sebanding dengan fish head rate, sehingga jumlah ikan ini akan terus mengalami penurunan. Dari sejumlah ship ini dapat dilihat dari total awal 10 ship akan mengalami jumlah pertambahan pembangunan kapal dan mencapai puncaknya tahun 2028 sebesar 30 kapal. Ini juga akan setelah tahun tersebut akan konstan karena memang jumlah ikan menurun, jumlah tangkapan ikan juga menurun, sehingga tidak ada lagi penambahan kapal di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian dari sisi catch per year juga, di mana mengalami kenaikan dan maksimum di tahun 2028 sebesar 617 ikan, dan akan decline lagi sampai di tahun 2035. Total catch per year ini sangat dipengaruhi dengan adanya jumlah penambahan kapal dan juga adanya penurunan jumlah ikan. Terus kemudian dari sisi cost versus revenue, di mana di tahun-tahun awal ini akan mengalami peningkatan dari sisi revenue dan cost. Cost ini akan sebanding dengan jumlah kapal yang ada. Ini dari 10 kapal terus meningkat sampai 35 kapal dan akan konstan, tidak ada lagi penambahan kapal. Tapi secara revenue ini akan terus meningkat dengan meningkatnya total catch per year. Terus kemudian dengan menurunnya jumlah ikan dan total catch per year juga menurun, sehingga secara revenue ini juga akan menurun dan akan terus menurun sampai batas dia revenue itu kurang dari cost atau lebih besar daripada cost. Terus kemudian dari ini akan berpengaruh pada total profit, di mana total profit yang ada itu akan terus meningkat sampai di tahun 2035 itu mencapai totalnya 6.800 USD dan mencapai keuntungan tertinggi pada tahun 2029 sebesar 38.000 USD. Hal ini sangat berpengaruh, di mana dari sisi revenue tadi, di mana akan terus menurun ketika total catch year menurun, sehingga secara total profit juga akan menurun karena secara revenue ini akan lebih besar daripada cost. Kemudian ini adalah beberapa alternatif intervensi kebijakan yang akan dibuat. Yang pertama yaitu terkait kebijakan konservasi terumbu karang, yaitu bertujuan untuk meningkatkan angka populasi ikan, di mana dengan harapannya dengan memperbaiki ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ini akan meningkatkan head fraction dari ikan tersebut sehingga dapat lebih sustain atau lebih lama bertahan pada Fishbank ini. Terus kemudian
Dan yang kedua yaitu kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai untuk kapal baru. Ini tujuannya adalah untuk membatasi penambahan kapal sehingga diharapkan jumlah ikan itu akan masih lebih bertahan lebih lama dan penambahan dengan membatasi penambahan kapal tersebut. Terus kemudian yang solusi ketiga, alternatif ketiga yaitu menggabungkan kebijakan konservasi terumbu karang dengan kenaikan pajak kapal baru. Dari hasil intervensi kebijakan ini, di mana pada alternatif pertama itu konservasi terumbu karang itu di mana dengan membuat rehabilitasi dan melestarikan terumbu karang ini dapat meningkatkan extraction sebesar 10%, di mana angka ikan ini kan terus menurun di tahun 2035 dan tersisa 16 ikan. Ini ada kenaikan dari basic parameter atau basic model, di mana sebelumnya 4 ikan dan pada kebijakan ini meningkat menjadi 16 ikan. Jadi jumlah ikan juga akan terus meningkat sampai di total di 42 kapal dan bertahan dan tidak ada lagi penambahan kapal. Secara total catch juga ada peningkatan di tahun 2030 sebesar 720 ikan. Secara total profit sampai tahun 2035 mencapai 34.443 USD dan mencapai puncaknya tahun 2031 sebesar 58.000 USD. Ini juga ada peningkatan dari sebelumnya di basic model hanya 6.800 USD. Untuk intervensi kebijakan yang kedua yaitu untuk teks kapal baru, yaitu dengan menaikkan pajak kapal baru sebesar 15%, maka diharapkan dapat membatasi laju penambahan kapal. Dan ini dilihat pada grafik fish, ini sama akan terus menurun, namun jumlah ikan yang tersisa di tahun 2035 ada 14 ikan. Jadi ini masih lebih sustain dibandingkan basic model. Kemudian untuk yang jumlah ship ini memang cukup efektif menekan penambahan kapal. Dari basic sebesar 30 kapal ini hanya 29 kapal. Total catch dari penangkapan per tahunnya juga meningkat 608 ikan di tahun 2029 dan total profitnya sampai tahun 2035 sebesar 23.661 USD dan mencapai puncak di 43.000 USD. Jadi ada peningkatan juga dari basic sebesar dari 6.000 ke 23.000 USD. Untuk yang alternatif ketiga yaitu dengan kombinasi kebijakan teks kapal baru dan melakukan kebijakan konservasi terumbu karang sehingga didapat dengan menaikkan pajak baru sebesar 15% dan melestarikan terumbu karang sehingga meningkatkan extraction sebesar 10%. Ini secara phase ini lebih sustain, di mana tahun 2035 lebih banyak tersisanya sekitar 82 ikan. Dari sisi ship ini akan terus meningkat terus sampai dengan di 41 kapal. Dan total catch ini juga meningkat tahun 2032 sebesar 854 ikan. Untuk total profit sendiri dengan adanya total catch yang meningkat sehingga tahun 2035 mencapai 61.048 USD dan mencapai puncaknya di 64.000 USD. Dari ketiga perbandingan alternatif kebijakan tersebut ini dapat dilihat dari fish availability-nya dari mulai basic, konservasi terumbu karang, pajak baru dan kombinasi konservasi dan pajak. Dan fish availability-nya ini dengan kebijakan konservasi dan pajak ini lebih sustain atau lebih populasinya lebih banyak sehingga tersisa 82 ikan. Secara ship jumlah kapal untuk pajak kapal baru ini lebih efektif di mana menekan sampai 29 hanya 29 kapal yang beroperasi. Kemudian dari maksimum total catch per year-nya itu dari basic dari alternatif kombinasi konservasi dan pajak ini total catch-nya terbesar sekitar 854 kapal. Kemudian dari total profit kita lihat memang kombinasi dan konservasi dan pajak ini memang tertinggi karena cash per year-nya juga lebih tinggi sehingga totalnya adalah 61.048 USD. Jadi ada peningkatan sekitar 60.000 USD dari basic model. Jadi setelah dilakukan perbandingan atas ketiga alternatif kebijakan tersebut,
Maka alternatif ketiga yaitu dengan kombinasi kebijakan konservasi terumbu karang dan kebijakan pemberian pajak kapal baru, dari segi total profit, maksimum catch per year, dan fish availability memang menempati ranking 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fishbank model kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.